Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang bertajuk pengelolaan risiko. Sebelum beranjak pada pembahasan, mungkin kita kenalan dulu dengan beberapa jajaran dari tim presentasi kita dari kelompok 1, mulai dari saya pribadi, Tika, Yosefin, Risma, dan juga Dewi. Kita beranjak pada pengelolaan risiko. Namun sebelum kita membahas lebih lebar lagi tentang apa sih itu pengelolaan risiko, mungkin kita kenalan dulu dengan apa itu namanya risiko. Sebelum nanti ada hubungannya dengan manajemen risiko, yang dimana risiko sendiri memiliki konotasi negatif di telinga masyarakat ataupun sesuatu yang tidak disukai, bahkan dihindari. Yang pasti hal ini sangat tidak diinginkan dialami oleh beberapa individu, bahkan kelompok. Risiko juga bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan, yang tentu hal ini benar-benar tidak diinginkan terjadi pada situasi apapun. Mana juga manusia yang ingin menerima risiko ataupun menerima mentah-mentah akan risiko. Dan dalam KBBI sendiri, risiko diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan dari suatu perbuatan ataupun tindakan. Setelah tahu arti risiko, kita lanjut membahas mengenai manajemen risiko. Apa sih hubungannya risiko dengan manajemen risiko? Yang dimana manajemen risiko sendiri memiliki konsep mengidentifikasi seluruh risiko yang harus dikelola dengan cara melalui proses yang sistematis dan terstruktur. Maka hal ini akan menghasilkan daftar risiko yang komprehensif. Akhirnya di sini, di tahap manajemen risiko ini, kita akan tahu hal apa sih yang harus kita hadapi ataupun ketahui sebelum kita melaksanakan sesuatu hal, agar kita bisa dapat meminimalisir berbagai risiko yang ada. Arti lain dari manajemen risiko sendiri pada intinya adalah pengelolaan risiko untuk mendapatkan manfaat yang optimal dan meningkatkan kemungkinan pencapaian visi misi seseorang organisasi dan meningkatkan kinerja, serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Struktur manajemen risiko menunjukkan peran dan tanggung jawab tiap unit dalam pengelolaan risiko di organisasi. Serangkaian proses dilakukan secara bertahap untuk mendukung melintasi manajemen risiko ini. Jadi banyak sekali proses yang harus diterapkan dalam merumuskan manajemen risiko ini. Tindakan penanganan risiko yaitu bentuk penanggulangan dari masing-masing tingkat risiko yang sudah teridentifikasikan. Sebelum mengelola risiko, kita perlu melakukan apa yang disebut dengan analisis dan evaluasi risiko. Analisis risiko. Apa yang dimaksud dengan analisis risiko? Analisis risiko merupakan upaya untuk memahami risiko lebih dalam dengan cara yang pertama mencermati sumber risiko dan tingkat pengendalian yang ada. Yang kedua, menilai konsekuensi dan kemungkinan terjadinya risiko dengan harapan menghasilkan profit dan peta risiko dengan manfaat, evaluasi risiko dan penanganan risiko. Tujuan analisis risiko untuk mengetahui profil dan peta dari risiko-risiko yang ada. Konsekuensi merupakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu risiko. Kemungkinan terjadi merupakan kemungkinan risiko untuk muncul ke permukaan terjadi dan berdampak pada organisasi. Evaluasi risiko. Evaluasi risiko merupakan proses perbandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Konsep evaluasi risiko di sini ada 3, yaitu apa, cara, dan hasil. Di dalam apa itu adalah menilai risiko ke dalam urutan prioritas. Di dalam cara yaitu adalah melalui proses sesuai kaidah yang sistematis. Sedangkan hasil merupakan daftar urutan prioritas dan daftar risiko yang akan ditangani. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai mengelola risiko. Di PPT kami ada beberapa jenis mengelola risiko. Yang mencegah risiko dapat dengan cara menghindari dan menanggulanginya. Mengingat sebagai pebisnis tentunya sudah mengetahui risiko-risiko yang dapat terjadi dan menghambat proses bisnisnya. Untuk itu, pebisnis dapat memilih untuk menghindari dan menanggulanginya risiko tersebut atau tetap menghadapinya. Lalu yang kedua, penahan risiko. Penahan risiko, cara penahan ini juga dapat membuat persen kecil kita mengalami risiko karena pebisnis tahu risikonya namun ditahan dan mendahulukan kepentingan yang lain.
Yang ketiga, diversifikasi. Risiko yang dapat diversifikasi juga dikenal sebagai risiko tidak sistematis. Didefinisikan sebagai risiko spesifik perusahaan dan karenanya berdampak pada harga saham individu itu daripada memengaruhi seluruh industri atau sektor tempat perusahaan beroperasi. Yang keempat, transfer resiko atau pengalihan resiko. Transfer pada hakikatnya yang sebenarnya adalah sebelum bertemu dengan satu pihak, individu atau organisasi, ke pihak lain atau pihak kedua dari perusahaan asuransi, risiko tersebut mungkin tidak selalu terjadi di masa depan. Pengalihan risiko dapat dilakukan melalui pembelian asuransi, perjanjian kontrak, atau yang lainnya. Lalu yang kelima, ada pengendalian resiko. Di sini setelah mereka mengetahui resiko yang akan dihadapi dan menganalisis resiko tersebut, disinilah letak asuransi bekerja untuk membantu seseorang atau perusahaan untuk mengantisipasi resiko yang akan dihadapi. Lalu yang keenam, pendanaan resiko. Pendanaan resiko di sini potensi terjadinya kerugian dalam pendanaan yang dilakukan oleh pemberian pinjaman. Maka dari itu, pemberi pinjaman disarankan untuk mempertimbangkan berbagai aspek risiko yang mungkin terjadi sebelum diperoleh melalui platform atau peer-to-peer lending. Contoh kegagalan mengelola resiko. Di sini kita ada beberapa contoh kegagalan mengelola resiko. Yang pertama, trader bank Baring atau Neil Lexon tahun 1997. Bank Baring adalah bank dari Inggris. Ekonomi Jepang turun drastis karena ada bencana gempa Kobe. Akibatnya, dia mengalami kerugian besar. Transaksi selanjutnya, jual opsi, tidak mengurangi kerugian opsi mereka ini, tetapi memperparah kerugian. Pada akhirnya, Bank Baring mengalami kerugian sebesar 1,3 miliar. Bank Baring terpaksa bangkrut karena kerugiannya sudah melebihi modal. Lalu yang kedua, di sini ada Long Term Capital atau LTC di tahun 1997. Perusahaan investasi di Amerika ini mempunyai posisi pada mata uang Rusia rubel yang cukup besar. Mereka memperkirakan Rusia tidak akan bangkrut, tetapi Rusia terjadi bangkrut, mendeklarasikan tidak mampu dan tidak akan membayar hutang-hutangnya. Akibat long term capital mengalami kerugian yang sangat besar, sekitar 3,5 miliar, dan pada akhirnya LTC terpaksa bangkrut. Lalu yang ketiga, ada Ekron 2001. Ekron merupakan perusahaan yang memperdagangkan energi jual beli energi. Mereka juga masuk ke kontrak derivation energy. Usaha mereka cukup kompleks sehingga transparansi menjadi lebih sulit. Transparansi yang kompleks dimanfaatkan untuk menjalankan sistem akuntansi yang tidak wajar. Di samping ini, Enron melakukan beberapa maneuver agar laporan keuangannya kelihatan baik. Akhirnya investor mengetahui trik-trik mereka. Keuntungan mereka yang sesungguhnya ternyata tidak sebesar yang dilaporkan karena harga saham Enron jatuh dari 80 per lembar menjadi hanya 0,5. Mereka mempunyai kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Mereka tidak bisa memperoleh bantuan dana. Tidak ada yang percaya dengan mereka. Enron pun akhirnya bangkrut. Oke, untuk selanjutnya, Saving Loan SNL di tahun 1980-an. Di sini penjelasannya, bank yang memberikan pinjaman kredit rumah di Amerika Serikat mempunyai struktur neraca, memberi kredit rumah dengan bunga tetap jangka panjang, misal 20 tahun, sementara memperoleh dana melalui deposito jangka pendek, misal 1 tahun. Struktur semacam ini rentan terhadap resiko perubahan tingkat bunga. Pada waktu tingkat bunga di Amerika Serikat naik signifikan pada tahun 1980-an, banyak SNL yang mengalami masalah dan puluhan SNL bangkrut karenanya.
Lalu yang terakhir di sini ada Bank Duta Indonesia. Di negara kita sendiri di tahun 1995 ini, Bank Duta Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar karena mereka melakukan perdagangan falas yang mengalami kerugian besar di perdagangan falas tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah pengelolaan resiko. Pengelolaan resiko ada 6, teman-teman. Yang pertama adalah penghindaran. Nah, penghindaran ini merupakan cara yang paling mudah dan aman untuk mengelola resiko. Nah, tetapi cara seperti ini barangkali tidak optimal, teman-teman. Kenapa? Ya, karena sebagai contoh ya, jika kita ingin memperoleh keuntungan dari bisnis, maka mau nggak mau kita harus keluar dan menghadapi resiko tersebut. Kemudian kita akan mengelola resiko tersebut. Ibaratnya ya, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin memperoleh keuntungan, maka kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman, gitu teman-teman. Logikanya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ditahan atau retention. Nah, dalam beberapa situasi akan lebih baik jika kita menghadapi resiko itu sendiri. Menahan resiko tersebut atau risk retention gitu. Sebagai contoh, misalkan seseorang akan keluar rumah untuk membeli sesuatu di supermarket terdekat dengan menggunakan kendaraan. Kendaraan tersebut tidak diasuransikan karena orang tersebut merasa bahwa asuransi itu terlalu repot, mahal. Sementara dia tidak mengasuransikan kendaraannya, dia mengendarai kendaraan tersebut dengan hati-hati. Nah, jadi poinnya di sini teman-teman. Dalam contoh tersebut, orang tersebut memutuskan untuk menanggung sendiri, menahan atau retention resiko kecelakaan. Jadi sebisa mungkin orang itu menahan dengan cara berkendara secara hati-hati supaya resiko tidak terjadi gitu. Kemudian yang ketiga adalah diversifikasi. Nah, diversifikasi berarti menyebar exposure yang kita miliki sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau dua exposure saja. Sebagai contohnya seperti ini teman-teman. Kita barangkali akan memegang aset itu tidak hanya satu, tetapi pada beberapa aset. Misal saham A, saham B, obligasi C, properti, dan lain sebagainya. Nah, maka jika terjadi kerugian pada satu aset, harapannya kerugian tersebut itu bisa dikompensasi oleh keuntungan dari aset lainnya. Jadi resiko tidak akan terjadi begitu teman-teman, karena bisa tercover oleh aset-aset lainnya seperti itu. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu transfer resiko. Nah, jika kita tidak ingin menanggung resiko tertentu, kita bisa mentransfer resiko tersebut ke pihak lain yang lebih mampu menghadapi resiko tersebut. Nah, sebagai contoh seperti ini, kita bisa membeli asuransi kecelakaan. Jadi, jika terjadi kecelakaan, yang akan menanggung kerugian dan kecelakaan tersebut adalah perusahaan asuransi tersebut, gitu. Kemudian yang kelima adalah pengendalian resiko. Pengendalian resiko ini dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya resiko atau kejadian yang tidak kita inginkan. Sebagai contoh, untuk mencegah terjadinya kebakaran, kita memasang alarm asap di bangunan kita. Alarm tersebut merupakan salah satu cara untuk mengendalikan resiko kebakaran. Jadi bisa waspada gitu loh teman-teman. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah pendanaan resiko. Pendanaan resiko ini mempunyai arti bagaimana mendanai kerugian yang terjadi jika suatu resiko muncul, gitu. Sebagai contoh, jika terjadi kebakaran, bagaimana menanggung kerugian akibat kebakaran tersebut? Apakah dari asuransi ataukah menggunakan dana cadangan? Nah, isu semacam itulah yang masuk dalam wilayah pendanaan resiko. Seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari kelompok kami mengenai pengelolaan resiko. Barangkali kurang jelas, teman-teman bisa tanya di grup WA mata kuliah manajemen resiko ya. Kelompok kami akan berusaha untuk menjawab sesuai dengan kemampuan kami. Nanti pasti juga akan dibantu oleh madam untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Seperti itu.
Terima kasih semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. See you.